Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cindy Valencia Tumbel dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Di video ini saya akan menampilkan tentang bagaimana keadaan di Bhutan, negara Bhutan, dan juga sistem hukum dan pemerintahan negara Bhutan. Berikut adalah videonya. Selamat menonton. Bhutan adalah sebuah negara terkurung daratan yang terletak di Asia Selatan. Asal-usul nama Bhutan mungkin berasal dari bahasa Sanskrit Botanta yang artinya ujung dari Tibet, atau dari kata buatan yang artinya tanah yang tinggi. Ibu kota Bhutan adalah kota Thimphu. Mayoritas penduduk Bhutan beragama Buddha. Bahasa resmi Bhutan adalah bahasa Songkha. Negara kerajaan yang beribu kota Thimphu ini dipimpin oleh Raja Jigme, Kesar Namgyel Wangchuck, raja kelima Bhutan. Sebelumnya ada Raja Jigme Dorje Wangchuck, yaitu raja ketiga. Ketika memimpin, dia memulai reformasi di Bhutan pada tahun 1953 dengan menghapuskan feodalisme dan membagikan kembali tanah kepada rakyat serta mengubah perpajakan. Ketika meninggal pada 1972, dia digantikan oleh Raja Jigme Singye Wangchuck. Dia membuka Bhutan bagi wisatawan di tahun 1974 dan pada tahun 1998 menerapkan sistem parlemen dengan menteri-menteri di bawah seorang perdana menteri yang dipilih oleh rakyat untuk masa kerja selama 5 tahun, serta memberikan semua kekuasaan eksekutif kepada parlemen. Sistem hukum Bhutan didasarkan pada civil law. Pengadilan Bhutan dipercayakan untuk menjaga, menegakkan, dan menjalankan keadilan secara adil dan independen tanpa rasa takut. Pengadilan di Bhutan terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Songkak, Pengadilan Dungkak, dan pengadilan lainnya yang dapat dibentuk dari waktu ke waktu oleh Yang Mulia Druk Gyalpo atas rekomendasi dari Komisi Yudisi Nasional. Mahkamah Agung adalah yang tertinggi dalam hierarki. Hukum di Bhutan berasal dari perundang-undangan dan perjanjian. Satbruk Ngawang Namgyal mengumumkan hukum Bhutan pertama dan kodifikasi hukum ini diselesaikan pada tahun 1652 pada masa pemerintahan penguasa duniawi pertama, Deb Umset Tenzin Drukgyal. Kode ini didasarkan erat pada prinsip-prinsip Buddha dan membahas pelanggaran hukum duniawi dan spiritual. Hukum ini berisi referensi khusus untuk 10 tindakan saleh yang dikenal sebagai Lakchu Gyewachu dan 16 tindakan saleh kesalahan sosial yang disebut sebagai Michu Sangma Chudruk. Pertama, Lacu Gyewacu atau tindakan saleh terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, menahan diri dari kehidupan atau yang dikenal sebagai Pranatikhatat Virati. Kedua, menahan diri dari mengambil apa yang tidak diberikan atau Adatadanat Virati. Ketiga, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan seksual yang tercela atau Kamamitaya Carat Virati. Keempat, menahan diri dari berbohong atau Safadat Prati Virati. Kemudian yang kelima, menahan diri berbicara kasar, Parusat Prativirati. Keenam, menahan diri dari fitnah, Paisunatayat Prativirati. Selanjutnya, menahan diri dari terlibat dari obrolan yang tidak berguna, Sambina Pralapat Prativirati. Menahan diri dari tamak atau kesombongan, Abiyaya Prativirati. Menahan diri dari kejahatan atau Yapadat Prativirati, dan yang terakhir menahan diri dari pandangan yang salah atau Mitya Prativirati. Micu Sangma Chudruk yaitu tindakan kesalehan sosial yang terdiri dari tidak membunuh atau mencuri, tidak berpegangan pada pandangan yang salah, tidak bertentangan dengan keinginan orang tua, tidak berlaku kasar kepada yang lebih tua, tidak berpikir jahat terhadap keluarga atau teman, tidak menolak membantu tetangga atau orang sekitar, tidak berbohong, tidak mengikuti hal yang buruk, tidak mengikuti pikiran setan, tidak telat membayar utang, tidak berlaku curang, tidak membeda-bedakan orang kaya dan miskin, tidak mengikuti ajaran setan, tidak berbohong, dan tidak mudah marah atau hilang kesabaran. Di semua masyarakat, hukum Bhutan memberi bentuk dan arahan pada dunia sosial. Ini mewakili keinginan serius dari badan legislatif untuk kebaikan bersama. Pelgun Papgaluderup, seorang filsuf Buddhis yang terkenal, menulis, sebagaimana bumi adalah untuk makhluk hidup dan tidak hidup, hukum adalah untuk manusia. Maka dari itu, hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Yang pertama, Rangsin Gitrim atau hukum alam, dan yang kedua, Chai Pai Trim atau hukum positif.
Kemudian, hukum positif di Bhutan ini terdiri dari yang pertama, Trise Bumser, yaitu pemisahan kekuasaan dan tanggung jawab. Yang kedua, Gyalkap Pairlang Kitrim, yaitu kepatuhan terhadap hukum. Yang ketiga, Do Laen Si Chigitrim, yaitu pengadilan yang adil. Yang keempat, Wanchen Chai Ki Chatrim, yaitu adjudikasi dengan proses hukum. Yang kelima, Kapsolang Paitrim, yaitu kesamarataan keadilan tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir, Bumser Tong Sawacen Gitrim, yaitu keseimbangan peradilan yang adil. Pada tahun 1959, Majelis Nasional di bawah bimbingan Raja Ketiga, Jigme Dorji Wangchuck memberlakukan kode hukum terkodifikasi komprehensif pertama, yaitu Trimsung Chenmo, atau hukum tertinggi. Trimsung Chenmo ini mencakup bagian tentang hukum pertanahan, pernikahan, warisan, bobot dan ukuran, pencurian dan pembunuhan. Meskipun banyak bab yang telah diubah oleh undang-undang berikutnya, Trimsung Chenmo ini dianggap sebagai dasar dari semua undang-undang berikutnya yang akan diberlakukan di Bhutan. Kemudian ada Konstitusi 2008 yang diberlakukan 18 Juli 2008. Konstitusi ini memiliki tugas untuk mengatur hak-hak dasar warga negara seperti memiliki hak atas kebebasan berbicara, berpendapat, dan berekspresi, hak atas informasi, hak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama, hak untuk memilih, hak atas kebebasan bergerak dan tinggal di Bhutan, hak atas akses yang sama dan kesempatan untuk bergabung dengan layanan publik. Konstitusi ini juga menjamin kebebasan pers, radio, dan televisi, serta bentuk lain penyebaran informasi termasuk elektronik. Apabila ada undang-undang yang diberlakukan sebelum Konstitusi 2008 ini berlaku, maka undang-undang itu tetap bisa dijalankan asal tidak bertentangan dengan konstitusi ini. Mungkin begitu penjelasan singkat mengenai sejarah hukum di Bhutan. Yang kita ketahui, Bhutan adalah negara yang paling bahagia di Asia, di mana karena raja yang bijaksana ini tidak menginginkan kekuasaan penuh secara diktator dan lebih memilih negara kerajaan yang demokrasi, maka wajarlah negaranya tentram dan damai. Raja pun tetap dicintai rakyatnya. Selain itu, fakta unik di negara Bhutan ini tidak ada lampu lalu lintas karena masyarakatnya itu sangat-sangat tertib, dan juga salah satu keindahan alam negara Bhutan yaitu Gunung Gangkar Puensum, yaitu salah satu gunung tertinggi tetapi sampai sekarang belum dibuka jalur untuk pendakiannya.